Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang laju reaksi yang dikhususkan pada penentuan suatu order reaksi. Ya, kalian bisa masuk terlebih dahulu ke akun Edmodo untuk menyimak materinya dengan melalui kode yang ada di layar. Silakan bisa masuk terlebih dahulu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita sendiri pada pertemuan kali ini, peserta didik kelas 11 melalui pembelajaran Discover Learning dengan disajikan data hasil percobaan laju reaksi, peserta didik dapat menganalisis data yang diberikan dengan teliti sehingga mampu menentukan order reaksi dengan tepat. Peserta didik kelas 11 melalui pembelajaran Discover Learning diharapkan selama proses pembelajaran dapat dilakukan dengan jujur, bertanggung jawab, rasa ingin tahu yang tinggi, percaya diri, dan kerjasama. Nah, di sini terdapat 3 grafik. Grafik yang pertama itu merupakan order reaksi 0. Sedangkan grafik yang kedua ini merupakan order reaksi 1. Dan ini grafik yang ketiga itu merupakan order reaksi 2. Mungkin kalian nanti bakal bertanya-tanya ya, bagaimana sih cara menentukan suatu order reaksi dari suatu data percobaan, dan bagaimana untuk menentukan grafiknya. Nah, itu nanti bisa dengan cara dihitung terlebih dahulu order reaksi masing-masingnya. Nah, nanti bisa dijumlah untuk masing-masing order reaksinya. Kemudian akan ditemukan hasil akhirnya dari order reaksi totalnya tersebut, dan nanti akan ketemu itu merupakan order reaksi keberapa dan bisa disesuaikan dengan gambar grafiknya. Di sini akan dibahas pengertian order reaksi, macam-macam order reaksi, cara menentukan order reaksi, dan yang terakhir ada latihan soalnya. Pengertian order reaksi. Order reaksi atau tingkat reaksi terhadap suatu komponen merupakan pangkat dari konsentrasi komponen tersebut dalam hukum laju. Nah, di sini sebagai contohnya itu untuk persamaannya itu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, di mana pangkat M itu merupakan order reaksi terhadap A, sedangkan untuk pangkat N itu merupakan order reaksi terhadap B. Nah, di sini ada macam-macam order reaksinya. Yang pertama itu reaksi order 0. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai order 0 jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Nah, di situ bisa dilihat ya untuk grafiknya laju reaksi dengan konsentrasi, di mana konsentrasi itu terdapat di sumbu X, sedangkan laju reaksi terdapat di sumbu Y. Dan kenapa sih kok grafiknya seperti itu ya? Nah, kan tadi udah dijelaskan, karena berapapun konsentrasinya itu tidak akan mempengaruhi laju reaksinya. Jadi semisal ya di sini bisa diilustrasikan konsentrasi A-nya itu 1. Nah, sedangkan laju reaksinya itu tetap 1. Sedangkan untuk konsentrasinya 2, laju reaksinya tetap 1. Begitu juga dengan 3, itu laju reaksinya tetap 1. Artinya di sini itu berapapun konsentrasinya itu tidak akan mempengaruhi laju reaksinya. Sehingga nanti grafiknya itu akan seperti yang ada di gambar tersebut ini. Nah, untuk yang di grafik ini yang konsentrasi dengan waktu reaksi, maka kalau konsentrasi dengan waktu reaksi itu nanti akan berbanding terbalik, sehingga untuk konsentrasinya akan berada di sumbu Y, sedangkan untuk waktunya akan berada di sumbu X. Sehingga jika
reaksinya itu atau laju reaksinya itu berbanding terbalik, maka grafiknya nanti akan seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini sama seperti dengan yang ada di sini. Di sini V atau laju reaksinya itu berada di sumbu Y. Sedangkan untuk fraksinya atau biasa disimbolkan dengan X karena berada di sumbu X, sehingga nanti V-nya itu sama dengan K karena konsentrasinya itu tidak mempengaruhi dari laju reaksinya sendiri, sehingga bisa juga dituliskan persamaannya nanti seperti ini. V sama dengan K kali konsentrasi pangkat 0 karena di sini ordenya orde 0 gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada reaksi orde 1. Suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Di sini bisa dilihat ya, grafik laju reaksi dengan konsentrasi. Laju reaksi berada di sumbu Y, konsentrasi berada di sumbu X. Orde reaksi 1 grafiknya seperti ini karena reaksinya itu berbanding lurus, artinya misalkan konsentrasinya sama, itu juga laju reaksinya akan sama. Bisa diilustrasikan seperti ini, misalkan ya laju reaksinya itu 1, ya nanti konsentrasinya akan 1. Nah, begitu juga dengan jika konsentrasinya itu 2, maka laju reaksinya juga akan 2. Jadi berbanding lurus, artinya itu sama. Jadi kalau misalkan konsentrasinya 3, ya laju reaksinya 3. Nah, di sini itu sama ya dengan yang konsentrasi dengan waktu. Grafiknya itu nanti seperti ini. Karena nanti akan berbanding terbalik sama dengan yang ada di orde 0 barusan yang sudah dijelaskan. Nanti grafiknya akan seperti ini jika dengan waktu. Nah, ini sama ya kayak dengan yang tadi itu. Nanti kenapa di sini itu rumusnya itu beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu di orde 0 itu V sama dengan K saja, karena itu ordenya itu 0, sedangkan di sini ordenya 1, sehingga untuk rumusnya sendiri itu V sama dengan K kali konsentrasi atau reaksi pangkat 1 karena ordenya 1. Atau bisa juga nggak perlu dituliskan, nanti seperti ini, V sama dengan K kali konsentrasi X karena fraksinya atau konsentrasinya itu berada di sumbu X. Jadi lebih gampangnya itu untuk mengingat-ingat kita menuliskan dengan konsentrasi X. V nya kan tadi laju reaksi, K nya itu tetapan, jadi nanti rumusnya seperti ini. Untuk selanjutnya itu ada reaksi orde 2. Suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi fraksinya. Nah, di sini gambar grafiknya seperti ini ya. Nah, di sini itu kenapa sih gambarnya kok seperti ini ya? Nah, karena seperti yang pengertian sendiri, pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi fraksinya itu laju reaksinya itu pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi fraksinya. Jadi untuk rumusnya sendiri kan V sama dengan K kali reaksi pangkat 2. Jadi semisal reaksi atau konsentrasinya itu 2, maka laju reaksinya itu akan 2 kali lipatnya. Jadi misalkan di sini reaksinya kan
2 atau konsentrasinya itu 2, maka laju reaksinya atau V-nya itu akan 4, seperti itu. Begitu juga misalkan 4, maka laju reaksinya akan menjadi 16 atau 4 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya gitu. Misalkan reaksinya 2, ya nanti laju reaksinya 2 kali lipatnya. Misalkan reaksinya 4, ya berarti nanti laju reaksinya itu 4 kali lipatnya, seperti itu. Nah, nanti bisa dituliskan seperti ini juga, V sama dengan K kali X pangkat 2. X nya itu konsentrasi atau reaksinya, K nya itu tetapan, V nya itu untuk mencari laju reaksinya. Nah, 2 nya ini ordenya ya, karena orde 2 jadi dipangkatkan 2. Kalau orde 1 ya pangkatnya 1, kalau orde 0 ya pangkatnya 0. Nah, di sini ada cara menentukan orde reaksi. Yang pertama itu reaksi yang sederhana biasanya berlaku untuk reaksi homogen. Penentuan ordenya itu berdasarkan koefisien reaksi. Jadi penentuan suatu ordenya itu melihat dari koefisien reaksinya yang berada di reaktan. Nanti akan dijelaskan lebih jelasnya dengan melihat suatu contoh soalnya. Untuk yang kedua itu ada reaksi kompleks. Penentuan orde reaksi tidak berdasarkan koefisien reaksi, melainkan berdasarkan dari data suatu percobaan. Jadi untuk menentukan orde reaksi juga bisa melihat dari data suatu percobaan. Nanti setelah dihitung akan ketemu orde reaksinya dari masing-masing orde reaksi yang pertama dan kedua, nanti akan dihasilkan orde reaksi total jika ditanyakan orde reaksi totalnya, dan jika ditanyakan juga grafiknya yang mana itu bisa disesuaikan. Nah, di sini ada contoh soal ya. Nah, di sini contoh penentuan orde berdasarkan koefisien reaksi. Di sini ada A menjadi B. Maka kita melihatnya itu yang ada di reaktannya ini. Maka ordenya itu untuk rumusnya sendiri kan V sama dengan K konsentrasi dari A. Itu ordenya berapa? Di sini ordenya 1 karena di sini koefisien dari A-nya itu 1. Nah, begitu juga dengan yang ada di contoh soal 2. Ini ada reaksi A plus 3B menjadi C. Di sini kita menuliskan rumusnya itu V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Karena di sini koefisiennya 3, maka dipangkatkan 3 sehingga orde reaksinya itu yang di jumlah itu yang di pangkatnya. Di sini pangkatnya 1 ditambah 3 sehingga hasilnya 4. Jadi kalau misalkan melihat dari koefisien itu melihat dari pangkatnya ya. Kalau misalkan udah dalam bentuk rumus seperti ini. Untuk yang kedua itu ada contoh soal penentuan orde berdasarkan data percobaan. Soalnya itu pada temperatur 273 derajat Celcius, gas brom dapat bereaksi dengan nitrogen monoksida menurut persamaan reaksi 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr. Diperoleh data hasil eksperimen sebagai berikut. Di sini ada datanya ya, ini datanya. Ini. Nah, pertanyaannya itu tentukan orde reaksi terhadap NO, orde reaksi terhadap Br2 dan orde reaksi totalnya. Jadi di sini kan diketahui persamaannya ya, itu V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat M dikali konsentrasi Br2 pangkat N. Kita untuk mencari ordenya dari masing-masing ini, kita yang pertama menentukan orde reaksi terhadap NO terlebih dahulu. Untuk mencari orde reaksi terhadap NO, maka kita harus melihat Br-nya itu yang sama konsentrasinya. Nah, yang sama dari konsentrasi Br ini ada di, kita akan menggunakan dengan data yang pertama dan data yang keempat. Nah,
nanti langsung dituliskan sesuai dengan rumusnya. Jadi nanti V1 per V2 nanti di sini kita pakainya kan data yang pertama sama data yang keempat, sehingga V1 nya itu 6, V2 nya 24, sama dengan, karena di sini itu NO nya itu 0,1 dan 0,2, BR nya itu sama, jadi pembagiannya itu kan habis ya, 0,05 dibagi 0,05 1, jadi langsung aja nanti tinggal ini 0,1 per 0,2 pangkat M, karena yang N nya sendiri itu sudah habis, jadi yang 0,05 per 0,05. Sebenarnya boleh ditulis semuanya, cuman kalau misalkan gak ditulis tidak apa-apa gitu, karena ini udah habis jadi nggak perlu ditulis, dan ini yang masih ditulis seperti ini, dan ini nanti 6 per 24 1 per 4, dan ini nanti 0,1 per 0,2 1 per 2, sehingga nanti M nya sama dengan 2. Yang kedua itu menentukan reaksi terhadap BR2. Dilihat ya, untuk menentukan BR2 maka kita lihat yang di konsentrasi NO nya itu yang sama. Kita akan menggunakan data yang pertama dan data yang kedua. Karena di sini itu V1 nya 6, V2 nya 12, jadi 6 per 12 sama dengan karena NO nya itu sudah sama, jadi kalau dibagikan 1, jadi nggak perlu ditulis, langsung saja seperti ini. Jadi BR2 pangkat N, karena kita M nya udah ketemu, jadi di sini kita nyari yang pangkat N. Nah nanti 6 per 12 1 per 2, 0,05 per 0,1, nanti 1 per 2 pangkat N, jadi N nya sama dengan 1, sehingga order reaksi totalnya itu M plus N sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, di sini ada soal untuk reaksi 2NO plus BR2 menjadi 2NO-BR diperoleh data. Nah, order reaksi totalnya itu berapa? Nah, kita karena tadi itu di sini datanya itu konsentrasi dengan waktu, maka berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan kita mencari order reaksi terhadap NO, maka BR nya itu kita cari yang sama, tetapi nanti dibalik. Misalkan yang awalnya itu misalkan data 1 sama data 3, berarti nanti 100 per 8 per 12 itu tidak, jadi kita menuliskannya 12 per 18 gitu, jadi dibalik gitu ya. Nah, untuk penyelesaiannya order reaksi NO kita pakainya itu data yang pertama dan data yang ketiga. Jadi untuk konsentrasinya itu dibalik ya, itu 0,3 sama 0,1. Jadi 0,3 per 0,1 pangkat M. Terus untuk waktunya itu dibalik jadi 12 per 108. Oh maaf, itu nanti yang dibalik itu yang di konsentrasinya saja. Jadi untuk waktunya itu tetap 108 per 12. Jadi nanti yang dibalik itu hanya yang di konsentrasinya saja. Kan kita mau pakai yang data pertama sama data yang ketiga. Jadi konsentrasinya 0,3 per 0,1 pangkat M, dan untuk waktunya tetap 108 dibagi 12. Jadi ini sama dengan 3 pangkat M, sehingga hasilkan sama dengan 9, M nya
sama dengan 2. Karena di sini itu 0,3 per 0,1 itu kan 3 ya. Nah, 3 pangkat M. Terus 108 bagi 12 itu 9. Jadi M-nya itu sama dengan 2. Karena 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3 itu 9. Seperti itu. Nah, untuk orde reaksi BR2 itu kita dilihat ya. Itu NO-nya yang sama. Itu kita pakai data yang pertama dan yang kedua. Sehingga nanti untuk data yang pertama dan yang kedua itu kan di sini BR-nya itu kan ada di data pertama sama data kedua, jadi nanti dibalik. Jadi 0,2 per 0,1 pangkat N sama dengannya itu nanti tetap waktunya itu tetap gak dibalik, cuman yang dibalik nanti dikonsentrasi saja. Jadi nanti 108 per 54 sama dengan 0,2 dibagi 0,1 kan 2 pangkat N sama dengan 108 dibagi 54 itu 2. Jadi N nya itu atau order dari reaksi BR2 nya itu sama dengan 1, sehingga totalnya itu 1 tambah 2 itu 3. Nah, di sini ada beberapa latihan soal. Mungkin untuk mereview kembali materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa mencoba untuk mengerjakan soal yang ada di layar. Silakan bisa dicoba. Ada 4 soal, 2 sama ini 2, 4 soal bisa dikerjakan ya untuk mereview materi yang sudah dijelaskan. Mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.